Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Padli M. Sajamani, STMKOM. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu yang akan menjelaskan contoh dari Sistem Informasi Manajemen Akademik. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan 6 anggota. Yang pertama ada Rizky Nur Ajijah dengan ujung NIM 148, Sagita Idul Miftah dengan ujung NIM 151, Siti Zainab dengan ujung NIM 163, saya sendiri, Saiful Bahri, dengan ujung NIM 165, dan Sifania Aulia Hasanuddin dengan ujung NIM 168, dan yang terakhir ada Widya Rafika Putri dengan ujung NIM 178. Baik, di sini kami akan menjelaskan contoh, akan mempraktekkan contoh dari sistem manajemen akademik tersebut. Di sini ada SISPO akademik, atau yang bermodelkan seperti SIAKAD gitu untuk SISPO akademik ini. Di sini sebelumnya kami akan menerangkan dari beberapa pandangan atau beberapa pengguna gitu. Yang pertama ada admin, yang kedua ada sebagai guru, dan yang ketiga sebagai siswa. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama itu mempraktekkan dari pengguna sebagai admin. Nah, yang akan dijelaskan atau dipraktekkan oleh Sifani Aulia Hasanuddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mempraktekkan dari sisi admin. Ini username-nya untuk admin, username-nya admin dan password-nya admin 123. Nah, di sini sudah masuk. Di dashboard di sini kita bisa lihat jumlah siswa ada berapa, total guru ada berapa, dan upload dokumen ada berapa, dan forum ada berapa. Di sini juga ada di dashboard ada grafik kunjungan siswa, guru, dan supervisor atau admin. Di menu administrator ada yang pertama ada data master. Di sini ada data identitas sekolah, data kurikulum, data tahun akademik, data gedung. Di data identitas sekolah di sini kita bisa masukkan admin sekolah, bisa memasukkan nama sekolahnya, NPSN sekolah, NSS sekolah, alamat sekolah, dan identitas lainnya. Lalu di data master di sini ada juga data kurikulum. Di data kurikulum, admin bisa menambahkan kurikulum yang terbaru. Di sini ada kolom tambahkan data. Kita klik. Di sini contohnya data kurikulum Merdeka Belajar. Kita tambahkan. Nah, di sini langsung terdata ya kurikulum Merdeka Belajar, statusnya aktif. Di data master juga ada data tahun akademik. Di sini kita juga bisa menambahkan tahun ajaran atau semester ajaran. Di sini ada kolom tambahkan data. Kita klik. Kode tahunnya kita masukkan 2002, 5 tahun.
semester genap 2024 2023 Nah, coba tambah. Kita klik tambahkan. Nah, sini langsung terdata juga semester genap untuk tahun ajaran 2023-2024. Di data master di sini juga ada data gedung, data ruangan, data golongan, data jenis PTK, data jurusan, dan data kelas. Lalu yang terakhir data status kepegawaian. Langsung saja ke data pengguna. Nah, di sini yang pertama ada data siswa. Kita klik data siswa. Untuk melihat atau menambahkan, di sini ada kolom tambahkan data siswa. Jika sudah ada, kita lihat dulu di sini angkatan pertama. Di sini sudah ada, tapi jika misalkan ada siswa yang belum terdata, di sini kita bisa menambahkan di kolom tambahkan data siswa. Kita klik. Di sini yang pertama diisi NIPD-nya, contoh ISN. Untuk passwordnya ini nanti akan terhubung dengan akun siswa. Jadi siswanya mengakses akun siswa akademik menggunakan NISN dan password yang dibikin oleh admin. Kita buat untuk akun ini 1, 4, 5. Nama siswa untuk kelas, contoh kelas 10 IPA 1 angkatan 1. Di sini bisa memilih jurusan. Jurusan di sini ada 1, 2, 3, 4. Untuk menambah data siswa, di sini ada alamat siswanya, RT RW, dan kode pos. Langsung masuk. Contoh ini. Jenis kelaminnya. Jika satu siswanya aktif, di sini diklik aktif. Jika sudah semua terisi, langsung klik saja tambahkan data. Di sini langsung terdaftar nama siswa atas nama Siti Jainab. Lalu selanjutnya ke data guru. Di sini sudah terlihat data guru yang sudah terdaftar dalam siswa akademik. Jika ada guru yang belum terdaftar, video langsung saja tambahkan data guru. Di sini kemungkinan sama seperti tadi yang siswa, hanya beda di sini ada tanggal CPNS dan lain-lainnya. Jika sudah terisi, langsung saja ke klik tambahkan di sini. Di data pengguna di sini ada, kita bisa masukkan data admin, kurang lebih sama seperti yang tadi, dan ada juga data untuk kepala sekolah. Kurang lebih sama seperti yang tadi, menambahkan data siswa dan data guru. Langsung saja ke selanjutnya data akademik. Di situ ada data kelompok mapel yang pertama. Nah, jadi kurang lebih untuk menambahkan datanya sama seperti kayak tadi. Di sini ada data kelompok untuk mata pelajaran, ada peminatan, dan kelompok mata pelajaran umum.
Yang kedua, data mata pelajaran. Di sini sudah terlihat nama-nama mata pelajaran, dan untuk menambahkan mata pelajaran baru hampir sama seperti yang tadi, hanya beda isiannya saja. Jadi ada kode pelajarannya, kurikulum, nama matkulnya, jurusannya, dan lain-lain. Jika sudah, langsung klik saja tambahkan. Lalu di data akademik juga di sini ada data jadwal pelajaran. Untuk melihat jadwal mata pelajaran, pilih dulu semester dan kelasnya, baru bisa terlihat jadwal mata pelajarannya. Nah, jadi baru ada 3 mata pelajaran di kelas 10 IPA 1. Jika menambahkan mata pelajaran baru, klik kolom tambahkan jadwal pelajaran, dan hampir sama seperti yang sebelumnya. Jika sudah, langsung saja klik tambahkan. Lalu di data akademik, sini ada data bahan dan tugas, data kompetensi dasar, data penilaian diri, data tentang nilai, dan data penilaian teman. Nah, untuk bahan tugas, kompetensi dasar, penilaian diri itu ada di guru dan di bagian siswa. Jadi di sini admin hanya bisa menambahkan, tetapi lebih jelasnya dijelaskan oleh bagian yang guru. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di kolom selanjutnya. Itu ada SMS gateway. Itu seperti kayak broadcasting untuk mengirim SMS, broadcasting, auto reply, terus inbox, terus outbox. Nah, di selanjutnya itu ada data absensi. Nah, untuk data absensi ini di sini ada 3 kolom yang gitu ya. Untuk pertama untuk absensi guru. Kita buka dulu untuk absensi guru. Oke. Untuk absensi guru di sini tuh pilih dulu ya tahun akademik yang sudah, terus langsung beri kelas, misalkan contohnya kelas tadi baru kita lihat. Sebentar ya, ada sedikit kendala. Nah, ini untuk tadi yang sudah dimasukkan, itu data untuk dimasukkan di semester ganjil tahun 2023-2024 di kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 IPA 1 gitu ya. Di sini baru ada 3 yang tadi udah dimasukkan oleh penjelasan sebelumnya. Itu ada aritmatika dasar, terus kalkulus, dan sejarah. Nah, misalkan kehadiran keterangannya hadir, izin, sakit, atau apa. Ini untuk guru. Kita bisa lihat absensinya ya. Selanjutnya untuk data absensi siswa. Kita bisa lihat itu. Tapi untuk ini yang akan diabsenkan untuk nanti guru. Jadi admin itu lihat gitu. Dapat melihat absensi guru dan absensi siswanya nanti yang telah dilakukan oleh guru atau siswa tersebut. Contoh tadi ini untuk absensi siswa. Nah, kita bisa melihat itu untuk di semester ganjil di kelas yang sudah tadi dipraktekkan. Nah, ini dapat ditampilkan gitu ya di aritmatika dasar, kalkulus, sejarah. Nah, ini actionnya dapat ditampilkan gitu, dapat dilihat gitu oleh admin gitu. Nah, apakah hadir atau tidak gitu, atau izin atau apa yang sudah dilakukan oleh guru atau muridnya.
Oke, baik, selanjutnya ada rekap absen. Nah, untuk rekap absensi ini, ya kurang lebih sama untuk melihat rekapan dari absensi yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, sorry, yang telah dilakukan oleh guru dari setiap mata pelajaran, nanti dapat untuk rekapannya nanti dapat ditampilkan gitu, dapat dilihat gitu oleh admin. Nah, di sini ada jenisnya, ada namanya, terus jenis kelaminnya, pertemuan berapa, hadir, sakit atau, nah ini ada presentasinya. Yang nanti mungkin akan dipraktikkan oleh pempraktek dari guru dan dari siswanya untuk sesi absensi. Lanjut di sana di sini ada PSB online. Nah, di sini untuk penerima siswa baru ada ini untuk penerima siswa baru yang berbasis online ya. Ada daftar pendaftar SMA, SMK atau SMP. Selanjutnya langsung saja ya. Ini untuk jurnal kegiatan belajar mengajar. Lanjutnya, nah untuk di sini ada forum diskusi. Nah mungkin selebihnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh guru forum diskusi ini. Tapi kita lihat dulu. Nah, nah nanti kelihatan gitu sama admin gitu yang sudah dilakukan oleh guru gitu untuk forum diskusi oleh guru dan siswa. Gitu. Nah di sini nanti bakal kelihatan itu keterangannya ada harinya, mulainya jam berapa, selesai jam berapa, di ruangan apa, totalnya berapa record atau berapa yang menjawab, terus actionnya bisa dilihat gitu lihat admin. Nah, nah di sini kita lihat balasan. Nah, nah mungkin nanti untuk ini untuk proses diskusi ini nanti selengkapnya akan dijelaskan oleh bagian yang mempraktikkan guru dan siswa. Baik, dilanjut ke kuis dan online. Kuis atau ujian online. Nah, ini kemungkinan sama gitu dengan forum diskusi. Nanti ada guru yang akan memberikan kuis kepada siswa, nanti siswa yang akan menjawab. Nanti rekapan juga bakal dapat dilihat oleh admin gitu. Sorry, salah. Nah, ini contohnya tadi untuk kuis atau ujian online-nya. Selanjutnya ada laporan nilai. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Yang tentang laporan nilai siswa dari data nilai UTS, cetak raport UTS, data capaian belajar, data ekstrakurikuler, data prestasi, data nilai raport, cetak raport, dan ini yang bersangkutan gitu dengan sistem informasi akademik sekolah tersebut. Gitu. Kita ambil contoh data nilai UTS. Di sini sama ya, kita beli dulu tahun ajarannya, terus beli kelasnya. Nah, nanti di sini ada keterangan gitu tentang uh, jadwal pelajarannya. Terus dapat dilihat juga actionnya gitu, input nilai. Nah, nanti ini juga admin dapat menginput gitu nilai. Nah, nah, nanti ini juga bisa diinput oleh grup. Intinya bakal dijelaskan atau diterangkan lebih detail gitu dari yang akan mempraktikkan grup nanti. Oke, selanjutnya sama ada cetak raport gitu, data nilai UTS sama seperti laporan nilai siswa, data capaian belajar, data prestasi, data nilai raport. Nah, itu juga saling berkesinambungan gitu dengan akun dari guru tersebut dan dari siswa tersebut pula. Sama oke.
Nah, dapat di print nih untuk nilai rapotnya. Contoh. Sebenarnya agak nge-lag untuk. Jadi langsung di print gitu. Intinya seperti itu. Kita balik lagi ke baik. Nah, ini contoh data raport yang akan di print gitu. Nah, raport siswa yang akan di print. Contohnya seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke aplikasinya. Tadi laporan siswa, cetak raport, data capaian belajar, nanti juga ada data eksekutor. Baik, mungkin uh, seperti itu dari untuk mempraktekkan dari sisi admin, dari pengguna admin. Nah, nanti selanjutnya itu yang akan dipraktekkan dari pengguna guru. Oke, yang tadi username-nya dan password-nya yang sudah dibuat oleh admin itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Rizky Norajijah, untuk menerangkan dari pengguna guru. Silakan, Rizky. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Rizky Rajiza akan melanjutkan eh, mengenai perspektif dari gurunya ya. Kan setelah tadi dari admin, ada dari guru, kemudian nanti ada dari siswanya gitu. Nah, mungkin yang pertama-tama kita harus masukkan answer name-nya, yaitu yang ini, kemudian passwordnya kita masukkan. Sebenarnya ini sama aja kayak kita akses akun salam gitu ya. Setelah itu, setelah masukkan username dan password, kita sign in, dan nanti kita akan masuk ke akun yang kita miliki. Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai Ibu Fitria Lisa yang melakukan tugasnya sebagai guru sejarah dan mengajar di kelas IPA 1. Nah, di sini seperti yang tadi gitu yang disebutkan oleh admin, bahwasanya admin itu hanya bisa menambahkan dan mengedit gitu ya. Sedangkan yang actionnya itu atau yang melakukannya itu adalah para guru dan para siswanya. Nah, di sini adapun fitur dari guru itu yang pertama ada absensi siswa, kemudian ada bahan dan tugas, kemudian ada kuis ujian online, kemudian ada forum diskusi, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada jurnal KBM, kemudian ada laporan nilai siswa dan ada documentation-nya. Oke, maaf. Mungkin di sini pertama-tama aku akan ngeliatin absensi siswa gitu ya, ngejelasin mengenai absensi siswa. Nah, mungkin sebenarnya kita udah gak asing gitu ya, karena dosen sendiri pun kadang suka memperlihatkan bagaimana cara dia mengabsen para mahasiswanya. Nah, di sini kita pilih tahun akademik, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita tampilkan absensi. Nah, di sini tuh guru Ibu Fitria ini mengajar di kelas X IPA 1 gitu ya. Nanti kita tampilkan absensinya dan nanti akan muncul siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran beliau. Nah, di sini sudah ada nama siswa-siswanya. Jika hadir semua bisa langsung disimpan absensi, tetapi jika ada yang enggak hadir, misalnya Andre nih. Andre itu sakit, maka nanti kita bisa melakukan keterangan sakit gitu atau alfa atau izin gitu sesuai dengan eh, kehadiran siswa tersebut. Nah, jika guru sudah mengabsen sampai absen terakhir, bisa disimpan absensinya. Nah, ini otomatis akan kerekap siapa saja siswa-siswa yang masuk di pembelajaran pada hari itu gitu. Nah, kemudian setelah absensi, guru
guru juga bisa memberikan bahan dan tugas. Nah, di sini kita tampilkan, eh, nah sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat beberapa eh, tugas gitu ya, entah itu bahan ataupun tugasnya, karena sebelumnya saya lupa nge-unmute ya, jadi eh, mungkin di sini aku bakal ngejelasin yang udah ada aja gitu ya. Nah, misalnya nih, tadi aku udah buat mengenai, aku pengen ngasih bahan tugas untuk siswanya mengenai sejarah. Nah, di sini tuh caranya, di sini ada kategori kan tadi ada bahan dan ada tugas. Nah, karena aku pengen ngasih bahan dulu sebelum aku ngasih tugas, aku klik kategori bahan. Setelah itu aku kasih nama file sejarah. Kemudian nanti aku bisa masukin file yang aku pengen kasih nih bahan ajar apa yang pengen aku berikan untuk para siswa aku gitu. Nah, aku masukin deh file-filenya, misalnya ini contoh filenya gitu. Terus waktu mulainya tuh kapan? Misalnya waktu mulainya karena 10.30 siswa masuk kelas, aku kasih waktu 10.00 itu udah bisa diakses gitu. Biar mungkin siswa pengen mempelajari terlebih dahulu. Karena ini bentuknya bahan juga bisa diakses kapan aja. Jadi aku nggak ngasih batasan waktu. Dan kita kasih keterangan misalnya pelajari materi ini tuh untuk pertemuan keempat gitu. Nah, setelah itu nanti dosen bisa menyimpannya dan nanti otomatis ini tuh akan bisa diakses oleh para mahasiswanya gitu. Dan begitu pun di tugas kita edit ya. Nah, karena tadi bahan udah, aku bakal ngasih tugas. Nah, misalnya nama filenya itu sejarah 2. Terus aku masukin file yang isinya tuh aku udah bikin soal-soal yang udah aku PDF-in gitu. Tinggal aku masukin ke sini. Terus waktu mulainya tuh dari jam 10.00 juga sampai aku kasih waktu pada umumnya gitu ya, sampai tengah malam dan keterangannya itu kerjakan dengan jujur gitu. Karena aku pengen tahu seberapa paham siswa itu tuh udah paham sama materi yang udah aku jelasin gitu. Lalu kita simpan. Setelah simpan mungkin eh, biar agak lebih jelas gitu ya. Misalnya nih guru tuh pengen setelah pertemuan selanjutnya pengen nambahin hal yang serupa nih. Misalnya kita tambahkan data dan bentuknya tadi ya sama kita mau ngasih bahan atau tugas. Terus nanti kita kasih nama filenya apa. Terus nanti cari file bahan dan tugasnya tuh yang udah kita buat nanti kita masukin ke sini. Terus waktu mulainya dari kapan, waktu selesainya kapan dan keterangannya kita cantumkan di sini gitu. Mungkin itu bahan dan tugas gitu ya. Nah, setelah bahan dan tugas di sini juga guru bisa memberikan kuis atau ujian online. Mungkin kita sebagai mahasiswa tuh sering gitu ya mendapatkan kuis atau ujian online dari dosen-dosen kita. Nah, ini tuh cara dosen ngasih tugasnya tuh kayak gini. Misalnya kita tampilkan, karena lagi-lagi sebelumnya aku udah pernah buat gitu ya. Kita tinggal edit-edit aja. Ya, misalnya aku pengen ngasih kuis dulu gitu ya sebelum ujian kita. Jadi tiap pertemuan aku pengennya ngelakuin kuis untuk siswa-siswa aku biar semakin paham gitu ya. Nah, jadi caranya tuh ada dua, ada kategori esai, ada kategori objektif atau pilihan ganda. Misalnya aku pengen ngasih soal apa pengertian dari sejarah. Nah, nanti siswanya bisa memberikan jawaban sesuai yang mereka pahamnya tuh apa gitu. Terus aku juga memberikan pertanyaan pilihan gandanya gitu. Kemudian setelah selesai, eh, mungkin di sini aku pengen jelasin ujian gitu ya. Sebenarnya ujian juga nggak jauh beda sama kita memberikan kuis kepada siswa gitu ya. Misalnya ini, nih soalnya ada soal esai dan ada juga soal objektif. Jadi nanti guru bisa masukin mau soal esai ataupun soal objektifnya gitu. Terus kemudian mungkin di sini aku coba ini deh ya. Aku coba jelasin ulang lagi bagaimana caranya gitu ya. Nih, kita tambahkan data misalnya ya. Nah, kita ini pilih kategori aja. Kita mau ngasih kuis atau kita mau ngasih ujian online. Nah, nanti kita tinggal kasih keterangan aja misalnya kayak UTS sejarah. Terus kita kasih batas waktunya misalnya 120 menit. Nah, nanti tinggal tambahin aja. Nanti otomatis itu tuh akan masuk ke akun siswanya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk Widya Rafika, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Aziza. Untuk selanjutnya itu di bagian forum diskusi. Saya akan menjelaskan bagian forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini kita pilih dulu tahun akademiknya di semester ganjil 2023-2024. Terus kita lihat. Nah, di sini forum diskusinya ada di sejarah. Oh, ya, sejarah kelas 10 IPA 1 dengan guru Fitri Lisa dari Rabu dari jam 10.30 sampai 9 selesai. Nah, di sini kita bisa lihat untuk apa namanya? Forum diskusi apa yang telah kita buat, kita klik tampilkan. Nah, di sini sebelumnya udah ditulis ya untuk judul topiknya itu sejarah Indonesia dengan komentar. Komentar ini berarti siswa yang telah menjawab dari forum diskusi yang telah kita buat dan waktu postingnya itu di tanggal 14. Untuk membuat forum diskusi baru, kita bisa buat topik baru di sini, diklik. Kita pilih buat topik baru. Nah, di sini ada judul topik dan ini isi topiknya. Untuk judul topik kita bisa memasukkan mata pelajaran kita, sejarah Indonesia. Nah, isi topiknya kita bisa memberikan topik apa yang ingin dibahas dan akan dijawab oleh para siswa. Contohnya, apa alasan Belanda menjajah Indo? Nah, udah kita buat di sini, kita tambahkan. Nah, di sini untuk di jam-jam yang kita buat itu ada sejarah. Di sini kita bisa lihat tambahkan. Nah, ini karena belum ada siswa yang menjawab, jadi di sini masih kosong. Untuk selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pelajaran pada jenjang pendidikan yang telah kita berikan. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran sejarah, di sini kita pilih lagi tahun akademiknya, kita bisa melihat apa aja indikator dalam penilaian kompetensi dasar. Nah, di sini untuk penilaian kompetensi dasar itu kan tadi sudah disebutkan itu biasanya ada 3, pengetahuan, perilaku, sama keterampilan. Nah, di sini yang telah saya buat sebelumnya itu ada pengetahuan. Sebelumnya kita bisa masukkan tambah kompetensi dasar. Kita klik di sini. Nah, untuk kelasnya tadi kita kelas 10 IPA 1, mata pelajaran sejarah. Untuk pemilihan ranah ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh pengetahuan. Kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya. Mohon ditunggu sebentar karena masih loading. Nah, kompetensi dasarnya, siswa diharapkan mampu materi yang telah disampaikan. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Ini untuk ranah pengetahuan, kita bisa juga menambahkan untuk ranah spiritual ataupun perilaku. Selanjutnya itu ada jurnal KBM atau forum kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, di dalam sini itu catatan pertemuan dalam suatu pembelajaran di kelas yang akan diisi oleh setiap guru sebagai bukti terlaksananya kegiatan pembelajaran di masing-masing kelas selama satu atau dari setiap materi yang telah disampaikan. Jadwal pelajarannya tetap sejarah, kita lihat jurnal. Nah, kita bisa di sini untuk menambahkan jurnal. Kelas 10 IPA 1, mata pelajaran sejarah di hari Minggu. Oh, ya, di tanggal 17, di jam kedua, tentang materi sejarah Indonesia. Di keterangan kita bisa mengisi dengan memberikan pemahaman mengenai
Belanda dengan metode pengajaran ceramah, diskusi, dan dengan kuis. Ini kita bisa mengisi keterangan apa yang telah kita lakukan di kelas. Selanjutnya tambahkan. Di sini kita juga bisa melihat kompetensi dasar. Di ruangan 1 ya. Udah. Selanjutnya itu adalah laporan nilai siswa. Di laporan nilai siswa ini kita bisa menginput nilai UTS atau input nilai dari ujian harian, ulangan, UTS, dan ulangan akhir semester. Sebagai contoh kita memasuki input nilai UTS. Kita klik input nilai UTS. Di sini sejarah. Lalu di sini belum ada. Nah, di sini input nilai UTS kita milih tahun akademik semester ganjil 2023, 2024. Lihat. Di sini kita bisa menginput nilai UTS dari para siswa. Nah, di sini seperti contohnya untuk pengetahuan. Di sini ada untuk nilai UTS itu ada pengetahuan keterampilan dengan angka dan predikatnya. Dalam penginputan nilai UTS, kita akan memasukkan angka berapa, dan saat kita submit akan dimunculkan predikat. Sebagai contoh, misalnya, Darvika Putri dengan nilai UTS-nya 90, pengetahuan keterampilannya 95. Kita simpan. Nah, di sini bisa terlihat predikat yang didapatkan. Seperti yang tadi kita input 90 dengan predikat A dan keterampilannya 95 dengan predikat A. Selanjutnya kita menginput nilai rapot. Nah, nilai rapot tahun akademik dengan semester ganjil. Lihat. Ya. Nah, di sini ada penilaian 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita pilih. Jika kita ingin mengisi nilai akhir sikap, kita bisa mengklik sikap. Begitupun juga dengan pengetahuan dan spiritual. Sebagai contoh, di sini penilaian spiritual di sini ada positif, negatif, dan deskripsi. Sebagai contoh di sini Rizky Nur Agiza positif, deskripsinya siswa sebelum belajar. Jika sudah, kita klik simpan. Di sini kita bisa bilang bisa menulis positif kan negatif seorang anak. Positif maksudnya itu dia telah melakukan kegiatan yang baik dan negatif kegiatan yang buruk selama mata pembelajaran. Ini penilaian spiritual dan ini penilaian sosialnya. Kita tunggu sebentar karena masih loading. Nah, penilaian sosialnya juga sama. Sosial maksudnya interaksi dengan kawan, guru, ataupun tenaga pendidik lainnya. Di sini positif. Sebagai contoh, misalkan di sini negatif. Dan mampu menghargai teman yang sedang konsentrasi. Nah, simpan. Ini untuk penilaian spiritual dan penilaian sosial udah kita isi. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi nilai pengetahuan. Kita klik lihat. Di sini pengetahuan.
nilai pengetahuannya di dalamnya ada ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir, sama tugas sehari-hari di sini. Sebagai contoh, ini udah ada masuk satu siswa. Kita masukkan lagi ujian hariannya itu 76, PS-nya 85. Ujian akhirnya 80. Kosongkan bagian ini dan setelahnya kita simpan. Maka di sini akan dapat diketahui nilai maksimal atau min yang didapatkan oleh siswa setelah kita menginput nilainya dan raport serta predikat apa yang didapatkan oleh siswa tersebut dari tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Nah, tadi kita memasukkan nilainya, maka dengan rata-rata nilai maksimal atau min yang didapatkan 67 dengan predikat C. Untuk selanjutnya itu mungkin dokumentasi. Dokumentasi ini berupa kegiatan yang dilakukan oleh guru. Di sini guru dapat memberikan atau mengupload beberapa bukti bahwa telah melakukan diskusi atau pembelajaran selama di kelas. Mungkin untuk bagian menjadi guru atau pengajar, cukup saya jelaskan sampai sini dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya akan dijelaskan bagian siswa atau murid, bagaimana mereka mengisi forum diskusi, kuis online yang telah diberikan oleh guru. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Oh, ini masih lanjut. Ini udah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri karena sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang bagian siswa. Nah, pertama di sini kita harus masukkan akun siswa dulu ya. Nah, ini biasanya menggunakan akun biasanya NIM gitu ya kalau di mahasiswa, sama seperti kayak di LMS. Di sini kita masukkan 200 209. Nah, ini. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, habis itu kita masuk login. Nah, di sini udah muncul ya. Pertama kita ke dashboard dulu, yaitu di sini biasanya semua mata pelajaran yang ada di dalam kelas, misalnya ada aritmatika, kulkus, dan sejarah. Nah, kita harus terlebih dahulu milih tahun ajarannya dulu, yaitu semester genap 2023. Kemudian kita klik lihat. Nah, nanti bakalan muncul mata pelajaran yang akan dimulai. Kayak yang tadi ya. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu ada di sini penilaian diri. Nah, yang dimaksud dengan penilaian diri di sini yaitu ada kayak penilaian kita terhadap teman dan juga ada penilaian terhadap mata pelajaran. Misalnya di sini kita buat sangat nyaman belajar bersama teman. Belajar dengan teman. Nah, terus di sini bagaimana kenyamanan Anda di sekolah ini pada mata pelajaran. Misalnya kita jawab di sini sangat bagus dalam pelajaran. Nah, kemudian habis itu kita simpan semua jawabannya. Nah, ini sudah tersimpan otomatis ya. Yang kita jawab tadi itu udah masuk ke dalam penilaian guru. Nah, terus ada di sini penilaian teman. Misalnya nih, di dalam kelas ada
nama temannya, yaitu misalnya Siti Zainab. Nah, kita lihat pertanyaan, apa aja yang perlu kita nilai terhadap teman. Misalnya, apakah dia teman yang baik? Kita jawab, ya, sangat baik. Terus yang kedua, apa perbuatan jahat yang pernah teman Anda ini lakukan? Misalnya kita tidak tahu. Nah, terus kita simpan semua jawabannya di sini. Nah, itu sudah tersimpan otomatis ya. Semua jawaban yang ada kita isi. Terus kemudian ada bahan dan tugas. Nah, di bagian bahan dan tugas ini biasanya bahan atau tugas yang dikasih guru terhadap mata pelajaran yang sudah disediakan. Misalnya kita buka mata pelajaran sejarah. Nah, di sini ada 4 record. Habis itu kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada ya banyak, ada 4 misalnya nih di sejarah bahan. Nah, di sini kita mendownload bahan pelajaran yang telah diberikan guru. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu otomatis sudah terdownload di dalam file di sini. Nah, kemudian misalnya nih di sejarah kedua. Di sini kan ada tugas tuh. Nah, kita download dulu. Nah, itu juga sudah download otomatis di dalam file yang ada di laptop. Kemudian misalnya ada tugas nih yang dikasih batas waktunya segini kan, jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, waktu tugas itu di sini kita lihat dulu, kita kirim tugas misalnya nih. Nah, ini misalnya kan ada tugas. Nah, kita buat dulu file yang kita kerjakan itu apa misalnya. Misalnya kita buat filenya yang ini. Nah, terus keterangannya misalnya eh misalnya nama kita sendiri dibuat kelas kelas 12 misalnya ya. Terus kita kirim. Nah, ini ya udah terkirim tuh tugasnya. Nah, kalau misalnya tugas yang waktunya habis itu udah terotomatis nggak bisa kita isi karena kan waktunya sudah ditentukan tersendiri di sini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada kuis atau ujian online. Nah, di sini tertera ya ada jadwal pelajaran. Di jadwal pelajarannya ada aritmatika dasar, ada kalkulus sama sejarah. Nah, terutama kita harus pilih tahun akademiknya dulu. Semester genap 2023-2024. Selanjutnya kita klik lihat. Selanjutnya kita coba yang aritmatika dasar, yang sejarah. Kita klik tampilkan. Lalu di sini kan ada kuis online. Ada keterangan ada kuis sejarah Indonesia, ada sejarah sama UTS sejarah. Kita coba yang sejarah, terus klik jawab soal. Nah, di sini ada pertanyaan esai yang pertama, apa pengertian dari sejarah? Lalu kita jawab. Nah, lalu kita submit jawaban tersebut.
Nah, dia udah otomatis ya kesimpan. Lalu untuk soal yang kedua itu ada pertanyaan objektif, kapan Indonesia merdeka? Di sini kita pilih yang C, 1945. Langsung kita klik simpan jawaban. Kita scroll ke bawah dulu. Kita klik simpan jawaban. Nah, itu udah otomatis ya, udah otomatis kesimpan. Nah, selanjutnya itu ada forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini kita pilih tahun akademik dulu. Di sini semester ganjil 2023-2024. Lalu kita klik lihat. Selanjutnya di sini ada jadwal pelajaran ketiga yaitu sejarah. Kita klik tampilkan. Nah, di sini belum ada komentar ya untuk sejarah Indonesia. Kita lihat balasan. Terus di sini ada ini ya, ada pertanyaan dari guru yaitu apa alasan Belanda menjajah Indonesia? Di sini kita jawab. Nah, langsung kita kirim jawaban tersebut. Ini udah otomatis ya, udah otomatis kesimpan. Lalu untuk selanjutnya itu ada laporan nilai siswa. Di sini ada data nilai UTS. Oh ya, di sini pilih tahun akademik dulu, semester ganjil 2023-2024, terus kita klik lihat. Lalu di sini nanti muncul nilai UTS yang sudah direkap oleh guru ataupun dosen. Nah, di sini udah tertera ya, dari mata pelajaran aritmatika dasar ada KKM 77, nilainya 77, predikatnya B. Lalu ada sejarah, KKM 77, nilainya 80 dengan predikat B. Lalu ada kalkulus juga, KKM 77, nilainya 0. Mungkin cukup sekian pemaparan dari siswa. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah ya sebelumnya saya ucapkan kepada para pempraktek contoh web sistem informasi manajemen akademik. Mungkin itu ya praktek dari kami, hasil praktek dari kami, dari beberapa pengguna, dari mulai admin, guru, hingga siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan praktek dari contoh dari sistem informasi manajemen akademik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.